Hai semua, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Nah seperti biasa kalau misalkan kita pulang pergi atau jalan-jalan, pasti di rumah itu berantakan dan cucian pasti numpuk banget. Ini aku barusan habis cuci pakaian dan lagi bersihin mesin cuci. Siapa nih di sini tim yang kalau misalkan habis nyuci mesin cucinya dibersihin? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, kalau teman-teman sendiri ada nggak nih tips gimana cara ngerawat mesin cuci? Kalau misalkan ada, boleh ya kita sharing-sharing gimana caranya ngerawat mesin cuci supaya bisa lebih awet untuk dipakai. Oke, nyuci bajunya selesai dan ini aku mau lanjut lap tas yang aku pakai kemarin pergi ya teman-teman. Jadi ada debu-debu gitu, cuma aku lap aja pakai tisu basah. Soalnya kalau mau dicuci, ini cuacanya lagi mendung banget dan pasti keringnya juga lama. Jadi aku inisiatif untuk dilap pakai tisu basah karena memang gak terlalu kotor ya teman-teman. Teman-teman, tim yang suka nyuci tas atau enggak nih? Atau punya perawatan khusus buat ngerawat tas. Nah, kalau aku itu jarang banget ya teman-teman buat nyuci tas. Kalau misalkan menurut aku udah kotor banget, baru aku cuci. Tapi kalau misalkan hanya berdebu dan jarang aku pakai, itu cuma aku lap-lap. Oke, next kali ini aku mau ajak teman-teman buat unboxing paket aku. Jadi paket ini datang pas aku lagi jalan-jalan kemarin. Dan ini jadi salah satu wishlist aku ya teman-teman. Karena dari lama banget aku pengen check out barang ini. Dan alhamdulillah ada rezekinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa aku pakai terus. Nah, teman-teman penasaran kan? Yuk lihat aku unboxing paket ini. Nah, ini tuh salah satu barang yang udah lama banget pengen aku beli ya teman-teman. Multifunctional stand holder. Kalau aku lihat reviewnya, ini tuh enak banget untuk kita konten. Apalagi kontennya seputar masak atau nulis-nulis di atas meja. Multifunctional stand holder ini udah dilengkapi juga dengan stand penyangga yang menurut aku ini bakalan kuat banget untuk menyangga handphone kita. Jadi kita nggak takut jatuh ya teman-teman. Dan bahannya ini dari besi dan juga plastik. Cara pasangnya juga cukup mudah, kita tinggal masukkan bagian penyangga besinya ke dalam lubang bagian bawah dan ini tuh tinggal kita rekatin aja ya teman-teman. Menurut aku pemasangannya juga nggak ribet, kita nggak perlu manggil bala bantuan. Insya Allah kita sendiri juga bisa ya teman-teman. Dan selain itu juga, multifunctional stand holder ini juga dilengkapi dengan penjepit yang bisa di-adjust sesuai dengan ukuran handphone kita. Untuk pemasangan penjepitnya juga mudah banget, tinggal kita masukkan ke bagian besi yang ada di ujung tiang besi itu. Cuma ini aku agak bingung tadi awalnya gimana cara masangnya, ternyata tuh mudah banget ya teman-teman. Tinggal dimasukin dulu bagian pemutarnya, baru kemudian disatukan dengan penjepitnya. Nah, untuk penjepitnya ini juga ada dua tipe, ada yang bentuknya capit gini, dan ada yang bentuknya ditarik. Aku milih yang bentuknya dicapit gini ya teman-teman, karena menurut aku ini lebih enak aja untuk di-adjust sesuai dengan ukuran handphone. Dan untuk pemasangan handphone ke stand holder, nah teman-teman cukup membuka bagian penjepit seperti kita membuka penjepit ikat rambut dan tinggal masukkan HP ke dalam stand holder. Nah ini bisa teman-teman lihat kalau penyangga handphonenya ini bisa diputar jadi 360 derajat. Jadi sudut kemiringannya itu 360 derajat dan ini tuh nyaman banget kalau misalkan teman-teman mau memulai konten, memasak, atau misalkan budgeting. Ini recommended banget multifunctional stand holder. Nah teman-teman bisa lihat ini penampakan kalau misalkan kita berdirinya agak tegak. Dan teman-teman gak perlu khawatir karena di bagian besi penyangganya ini ada pengatur supaya kita bisa naik turun ketinggian untuk stand holdernya sendiri.
Dan ini detail penampakan multifunctional stand holder, dimulai dari penjepit yang paling atas. Ini penjepitnya kokoh banget ya teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu khawatir handphonenya bakalan jatuh. Dan ini juga ada pengatur untuk menaik turunkan penjepitnya. Juga teman-teman bisa lihat kalau material dari multifunctional stand holder ini adalah besi dan juga plastik. Jadi gak perlu khawatir handphone kita jatuh. Oke, next teman-teman, selesai berunboxing Ria, ini aku mau lanjut nyetrika. Siapa nih di sini tim yang nggak suka sama nyetrika? Karena nyetrika pastinya membosankan banget ya teman-teman. Tapi tenang aja, aku bakalan kasih tips nih gimana caranya supaya nyetrika bisa agak lebih cepat sedikit durasinya daripada biasanya. Jadi ceritanya aku tuh habis scroll video gitu ya teman-teman, dan dia tuh ngasih tips gimana sih cara nyetrika yang cepat. Dan mungkin untuk sebagian teman-teman juga udah ada yang tahu gimana cara nyetrika seperti yang bakalan aku kasih tahu ini. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin ada teman-teman lain yang belum tahu. Jadi kita share aja di sini gimana caranya. Dan menurut aku tips nyetrika kayak gini ini cocok banget buat teman-teman yang nyetrika full semua baju, baik baju kerja maupun baju yang rumahan. Dan aku tuh udah nerapin cara ini beberapa kali nyetrika ya teman-teman, dan menurut aku lumayan worth it untuk dilakukan untuk aku yang nyetrika semua baju, jadi kerasanya lebih cepat gitu ya teman-teman, daripada aku tuh nyetrikanya diambil satu-satu, itu rasanya kayak lama banget. Karena memang nyetrika ini kalau misalkan kebanyakan tuh malah bikin pusing gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan gak disetrika ya pasti bakalan kucek gitu pakaiannya. Nah gimana sih tipsnya? Nah tipsnya adalah kita harus memilah dulu jenis pakaian yang bakalan kita setrika. Nah kayak di video ini aku memilah dulu pakaian baju tidur dan pakaian harian. Jadi setelah aku pilah pakainya tuh aku jembreng, gimana sih? Aku susun kayak gini ya teman-teman. Nah setelah aku susun baru aku setrika dari bagian atas dulu. Nah ini tuh worth it banget ya teman-teman. Jadi pakaian yang paling bawah itu nggak terlalu kusut gitu kita nyetrikanya. Dan ini tuh menurut aku juga lebih cepet gitu. Jadi nggak terlalu banyak makan waktu buat nyetrika. Cuman minusnya kalau misalkan kita nyetrika ke meja ya teman-teman, jadi agak lebih sulit. Dan memang kalau untuk baju kerja aku lebih nyaranin untuk disetrika satu-satu aja. Atau mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah pakai tips yang aku kasih tahu ini. Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, sambil aku nyetrika, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman. Oh ya teman-teman, pas nonton video aku lagi pada ngapain nih? Mungkin ada yang lagi nyetrika, ada yang lagi beres, atau ada yang lagi santai-santai. Nah buat teman-teman yang mungkin mageran untuk nyetrika, karena memang nyetrika itu aduh nggak bisa dibilang deh ya, pokoknya pekerjaan yang mungkin buat sebagian ibu-ibu adalah hal yang paling berat. Jadi mungkin setelah ngelihat video ini jadi semangat buat nyetrika. Tapi nggak apa-apa ya, itu kan pilihan gitu. Jadi masing-masing orang ada yang suka disetrika, ada juga yang nggak suka pakaiannya disetrika. Tapi mudah-mudahan dengan ngeliat tips ini bisa memotivasi kita semua, khususnya aku ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya mageran juga buat nyetrika. Jadi kalau misalkan udah diangkat itu agak lama gitu aku diamin di keranjang pakaian baru aku eksekusi gitu ya teman-teman. Kalau aku lihat udah mulai nih narik-narik dari keranjang, nah itu aku udah mulai panik tuh. Aduh, ini kalau kayak gini nih bakalan sering-sering banget nih pakaiannya berantakan gitu. Karena kan pasti ngambilnya dari dalam keranjang kan, ditarik-tarik gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya itulah yang memotivasi untuk semangat nyetrika. Dan sebenarnya setrikaan aku tuh banyak banget nih ya teman-teman, tapi aku cepetin aja. Dan ini udah kloter terakhir aku nyetrika spray yang kemarin aku ganti. Jadi aku tuh biasanya sarung bantalnya aku setrika juga ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat tuh penampakan setrikaan aku, ya Allah luar biasa banget. Nih lihat deh. Dan ini aku udah habis mandi baru aku susun setrikaannya, karena emang gerah banget gitu rasanya nyetrika banyak. Padahal aku tuh start nyetrika mulai dari jam setengah 5-an dan baru selesai jam setengah 6 lewat gitu ya teman-teman. Udah gelap gitu harinya.
Oh ya teman-teman, gak kerasa udah mau di akhir-akhir video. Sebelum aku menyudahi video aku kali ini, aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel aku. Mudah-mudahan channel aku bisa berkembang dan memberikan manfaat buat teman-teman lainnya. Oh ya teman-teman, seperti biasa kalau teman-teman suka dengan video aku, boleh ya bantu aku dengan cara like, comment, dan subscribe serta share video aku di sosial media teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.